Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dan mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memahami isi dan aspek kebahasaan. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian setelah mengikuti proses pembelajaran dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian, kalian pun dapat mengidentifikasi kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Setelah itu, kalian dapat menyusun kerangka teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Baik, kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum atau pernyataan umum berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan objek yang akan dipaparkan secara umum. Contohnya di sini, kita akan menceritakan tentang tongeret. Nah, pada definisi umum ini, kita menjelaskan tongeret secara umum saja. Contohnya, tongeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 200 jenis tongeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tongeret memiliki suara yang berbeda. Di sini hanya dijelaskan bahwa tongeret terdiri dari 2000 jenis. Tapi tidak dijelaskan jenisnya apa saja. Nah, itulah yang disebut dengan definisi umum. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Jadi, pada bagian ini, objek akan lebih dijelaskan secara rinci, lebih khusus berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya, hanya tongeret jantan yang bersuara nyaring. Nah, di sini sudah masuk menjelaskan bahwa tongeret jantanlah yang bersuara nyaring, bukan tongeret betina, ya kan? Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tongeret betina. Ternyata, suara nyaring ini berfungsi untuk menarik perhatian betina-betina dari tongeret. Selanjutnya, di sini dikatakan juga setiap jenis tongeret memiliki suara yang unik. Tongeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Jadi di sini ceritakan bahwa suara tongeret ini tidak hanya berfungsi untuk mencari perhatian saja, tapi juga untuk menjaga diri mereka dari pemangsanya. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Jadi dijelaskan secara rinci tentang apa sih jenis dari tongeret dan tongeret yang seperti apa sih yang bersuara. Selanjutnya, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena atau objek observasi. Ya, intinya adalah apa sih manfaat dari sesuatu yang sedang kita observasi ini. Contohnya, di sini apa sih fungsi tongeret? Nah, di sini diceritakan bahwa petani kerap memanfaatkan suara keras tongeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tongeret ramai terdengar di penghujung musim hujan, alias saat cuaca mulai panas. Saat tongeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija
seperti jagung dan kacang karena musim kemarau akan segera datang. Jadi, selain berfungsi sebagai penarik hati tongeret betina, suara tongeret ini juga bermanfaat untuk para petani untuk menentukan kapan musim kemarau akan tiba. Nah, itu adalah deskripsi manfaat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yaitu menggunakan kata benda atau peristiwa. Menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utamanya. Contohnya, tadi kan ceritanya tentang tongeret. Jadi, kata bendanya adalah tongeret. Selanjutnya, serangga, hewan, manusia juga adalah kata benda. Terus petani, kemarau, gempa bumi, banjir, tarian, musik, bencana alam, itu juga merupakan kata benda. Jadi ini sesuatu yang kita jadikan sebagai objek dari penelitian kita saat kita melakukan observasi. Selanjutnya, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang dilakukan secara fisik dan kegiatannya dapat dilihat oleh mata. Jadi, kegiatan ini dilakukannya oleh anggota tubuh kita dan orang lain bisa melihat apa yang sedang kita lakukan. Itu yang disebut sebagai kata kerja material. Contohnya, makan, minum, berjalan, bersuara, berbunyi, bercerita. Itu kan terlihat ya oleh mata kita, oleh mata orang lain pun terlihat apa yang sedang kita lakukan. Selanjutnya, banyak menggunakan copula. Apa sih copula? Kayaknya baru pada dengar ya. Copula merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Contohnya, kata adalah, kata yakni, kata yaitu, dan kata merupakan. Itu sering sekali kita pakai untuk mendefinisikan sesuatu. Selanjutnya, kata pengelompokan. Kata pengelompokan adalah kata yang menyatakan sebuah kelompok. Contohnya, dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas, kaum wanita, kaum pria, anak-anak, itu adalah kata pengelompokan. Kata yang bermakna keadaan. Contohnya, tercemar, busuk, matang, masak, berubah, terganggu, menarik. Jadi, apa sih yang sedang terjadi? Bagaimana keadaannya? Itu adalah kata yang bermakna keadaan. Kaidah yang terakhir yaitu kata atau istilah teknis. Kata atau istilah teknis ini adalah istilah atau kata yang hanya digunakan pada bidang tertentu saja. Contohnya, simbiosis. Simbiosis ini dan fotosintesis hanya digunakan pada istilah biologi saja, tidak dapat digunakan pada istilah yang lain. Selanjutnya, suntikan dan operasi. Mereka itu adalah kata yang dapat kita gunakan pada istilah kedokteran. Yang lebih mudah dalam istilah pendidikan, contohnya adalah kurikulum, guru, peserta didik, siswa, sekolah. Itu adalah istilah pendidikan yang tidak bisa dipakai pada bidang-bidang yang lain. Jadi istilah teknis itu bisa jadi adalah istilah yang khusus. Khusus tidak digunakan pada bidang-bidang yang lain. Terima kasih. Pada hari ini pelajaran kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.